Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para sahabatku semua dimanapun Anda berada, mudah-mudahan sahabat kita semua di jauh sana selalu mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan, dan rezeki yang berkah manfaat fi dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para sahabatku semua dimanapun Anda berada, malam ini saya akan mencoba membuat konten yang berkonsep Sangkinasih Satrio Piningit yang asli tidak mengakui sebagai utusan akhir zaman. Jadi berdasarkan petunjuk yang saya dapatkan sampai saat ini, sampai detik ini, Sangkinasih Satrio Piningit itu belum mau mengakui dirinya sebagai Satrio Piningit atau sebagai utusan akhir zaman. Ini sampai detik ini beliau belum mau mengakui, walaupun berbagai macam kelebihan yang didapatkan. Karena beliau ini benar-benar tidak mau mengakui oleh siapapun atau kepada siapapun bahwa beliau ini sebagai utusan akhir zaman. Sampai saat ini tidak mau mengakui dirinya, apalagi dengan orang lain. Dengan siapapun, seandainya kita datang ke tempat beliau menyatakan bahwa beliau ini adalah utusan, ini pasti tidak bisa terima. Ini tidak bisa terima beliau, karena beliau ini sepertinya mempunyai keinginan menjadi dirinya sendiri, tidak gila pangkat, tidak gila menjadi seorang pemimpin. Ini beliau tidak punya keinginan sama sekali. Kepinginnya itu menjadi orang biasa-biasa saja. Ini berdasarkan analisa kami. Para sahabatku semua dimanapun Anda berada, ada beberapa hal yang memicu dirinya tidak mau mengakui sebagai seorang Satrio Piningit. Satu, Satrio Piningit yang asli memang merasa diberi kelebihan oleh Allah, tapi juga merasa bahwa orang lain juga banyak yang diberi kelebihan atau diberi karomah. Jadi di sini Satrio Piningit ini memang diberi kelebihan, tapi Allah tidak menunjuk kamu ini utusan akhir zaman, tidak seperti itu. Jadi dia kalau ditunjuk seseorang menjadi Satrio Piningit, tidak akan bisa terima beliau. Tidak akan bisa terima kecuali yang menunjuk itu Allah secara langsung. Karena menjadi Satrio Piningit itu sangat amat berat sekali. Jadi Satrio Piningit sampai detik ini tidak mau mengakui dirinya sebagai seorang Satrio Piningit atau sebagai seorang utusan. Karena beliau ini juga tidak pernah diberi petunjuk oleh Allah bahwa beliau ini seorang utusan Tuhan, itu tidak pernah. Yang pertama. Yang kedua, Satrio Piningit yang asli itu merasa seperti orang biasa-biasa saja. Tetapi banyak juga mendapat
Satrio Piningit, kita ulangi lagi bahwa ini yang kedua, Satrio Piningit yang asli itu merasa seperti orang biasa-biasa saja, yang banyak kekurangannya dan banyak kesalahannya sebagaimana yang lain. Jadi ini sebenarnya Satrio Piningit yang asli ini tidak mau mengakui dirinya sebagai seorang Satrio Piningit atau sebagai seorang utusan, walaupun diberi keistimewaan, kelebihan melebihi orang-orang lain, tapi beliau tidak berani karena merasa dirinya ini orang biasa-biasa saja yang banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Ini yang menjadi masalah. Satrio Piningit tidak mau mengakui dirinya sebagai seorang utusan. Yang ketiga, Satrio Piningit yang asli ini merasa mendapat kelebihan yang melebihi yang lain, akan tetapi ingin menjadi dirinya sendiri. Sebenarnya sadar beliau ini diberikan keistimewaan seperti melebihi yang lain, tapi beliau ini sepertinya seperti mempunyai keinginan menjadi orang biasa-biasa saja. Karena beliau memang tidak mendapatkan suatu petunjuk yang menjelaskan beliau ini adalah seorang utusan. Jadi tidak mendapat seperti itu. Memang diberi kelebihan, tapi kan kelebihan itu banyak juga orang-orang kekasih Allah itu diberi kelebihan juga, diberikan karomah. Inilah yang menjadi pemikiran sehingga Sang Kinasih Satrio Piningit itu tidak mau mengakui dirinya ini sebagai seorang utusan, walaupun merasa diberi kelebihan melebihi yang lain. Ini yang bisa saya sampaikan berdasarkan petunjuk yang saya dapatkan. Jadi intinya Satrio Piningit itu sampai detik ini tidak mau mengakui dirinya seorang Satrio Piningit atau seorang utusan. Ini yang petunjuk yang saya dapatkan. Saya cukupkan sekian. Apabila ada satu kesalahan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Kami akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.